Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramun para alim ulama, para satid, para hujjah, tokoh masyarakat, para orang tua yang hadiri yang saya muliakan, bil khusus ketua DKM, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga para pengurus yang lain yang saya hormati, terkhusus guru kita bersama Ustaz Ahmad Musami SPD, semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan di bulan yang mulia, bulan penuh dengan berkah, bulan penuh dengan rahmatnya Allah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dibuka luas-luas 24 jam ampunan Allah di bulan Ramadan ini untuk umat Nabi Muhammad SAW yang mau taubat kepada Allah. Maka Allah akan menjamin orang yang mau taubat, orang yang mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan asbab beliau kita dikenalkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan bagaimana pentingnya kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazallahu anna sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu. Dan tentunya kita terus berterima kasih kepada Rasulullah SAW, karena memang kita pun tidak mampu membalas jasa beliau kecuali kita banyak-banyak bersolawat kepadanya agar kelak nanti di akhirat berada di barisan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan adalah bulan yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada hambanya
10 awal Ramadan berisikan rahmat, 10 pertengahan Ramadan berisikan ampunan, 10 akhir Ramadan dibebaskan daripada siksaan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hanya di bulan suci Ramadan inilah Allah berikan keistimewaan itu kepada umat Nabi Muhammad. Awalul rahmah, di 10 awal Ramadan isinya rahmat. Tidak terasa hadirin, ini hari yang ke-9. Subhanallah, tidak terasa ya Pak. Ini hari ke-9 jamaah rahimakumullah. Subuh aja jamaah al-jihad ini Masya Allah luar biasa. Ini kurang lebih ada sekitar 300 ada ya. Masya Allah 300 ya. Di luar-luar kan, nggak kehitung, di luar udah banyak banget. Jamaah rahimakumullah, sholat subuh ini beda dengan sholat yang lain. Makanya sholat subuh muazzin ditambah kalimatnya as-sholatu khairu minan naum. Sholat itu lebih baik daripada, bukan an-naum khairu minas sholat. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Bahkan ada sholat dari 5 waktu yang disaksikan banyak para malaikat hanya sholat subuh. Bahkan Nabi sampaikan perbedaan orang yang benar-benar mukmin yang sejati dengan orang munafik. Kita lihat, kalau sholat isya dan subuhnya istiqomah nih orang mukmin yang sejati. Sebab orang munafik itu berat Pak untuk melakukan 2 sholat itu. Sholat isya dan sholat subuh ini berat kalau kita tidak paham, tidak tahu keutamaannya. Tapi bagi orang yang tahu keutamaannya, dia tidak akan mau ketinggalan 2 sholat itu hadirin. Karena keutamaannya, barang siapa yang sholat isya berjamaah itu sama dengan melakukan sholat sunnah setengah malam. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, pahalanya sama dengan melakukan sholat malam semalam suntuk. Ibu bapak jujur, ada nggak yang sanggup sholat semalam suntuk? Ada nggak? Terawih aja milih-milih. Terawih lihat siapa petugas kultum Ramadan sama imam. Kalau yang petugas kultumnya cepetan, ini dia nih. Ini yang saya cari model begini nih imam nih. Ya, cepat. Ya, tapi kalau dilihat nih imam kultumnya sama penceramahnya lama, nah ini pada bisik-bisik ini. Memang yang ceramah siapa? Yang ini imam Ramadan. Si ono dia mah surahnya habis Al-Fatihah Ar-Rahman. Ini rakaat kedua Waqiah. Allahu Akbar. Mohon maaf, di mana-mana standarnya kalau sholat berjamaah itu kata Nabi, kalau kita jadi imam falyukhaffif, sedang. Tapi kalau kita sendirian mau tahajud silakan falyutawil, perpanjang boleh. Tapi Pak Ustaz tadi bagus sedang nih. Sedang. Kalau dulu saya waktu haji di Masjid Nabawi itu benar-benar surah Al-Muluk Pak. Al-Muluk, bayangin. Saya sebenarnya tadi kalau jadi imam mau baca surah Al-Muluk Pak. Al-Muluk. Yang kedua surah Ar-Rahman. Untung nggak disuruh jadi imam aja. Kalau mungkin jadi imam ada satu-satu yang pada keluar kali ya. Bapak lihat di Malaysia Pak, ada orang jadi imam karena kelamaan, makmum nggak nahan Pak. Didatangin tuh imam, karena memang Nabi sudah menganjurkan kalau jadi imam falyukhaffif, ringanin. Karena yang namanya makmum ini kan bermacam-macam hadirin. Ada yang masih seger-segernya gitu kan, ada anak muda. Ada yang usia sedang, yang kasihan kan yang udah sepuh hadirin. Ya kan, yang udah usia 70 tahun. Begitu. Jadi jamaah rahimakumullah, memang kembali salat yang paling berat salat subuh. Salat subuh, Masya Allah. Makanya kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Nabi sampaikan kalau seandainya tahu keutamaan yang namanya hadir di majelis ilmu, hadir sholat berjamaah,
lalu diperlihatkan secara zahir pahalanya, pasti semua orang yang ada di rumah akan keluar meninggalkan rumahnya. Ini kalau seandainya nih setiap salat subuh jamaah rahimakumullah ada hadiah gitu kan. Tuh dari Pak DKM seandainya 2,5 juta Pak. Benar, saya yakin dari sana Rawasapi saya datang ke sini Pak jamaahnya nyari yang 2,5 juta. Setuju nggak Pak? Setuju. Cuman digoibin. Yang namanya pahala itu kan dirahasiain sama Allah, abstrak hadirin. Padahal orang yang melakukan ibadah di bulan Ramadan terutama, ini setiap langkahnya sama dengan seperti ibadah 1 tahun hadirin. 1 langkah ke masjid di bulan Ramadan khususnya itu pahalanya sama dengan ibadah 1 tahun. Bayangin saya dari Rawasapi Pak, naik motor, tadinya mau jalan kaki takut ketinggalan. Iya makanya saya naik motor. Nah bapak yang rumahnya dekat nih mesti jangan langsung datang Pak, muter dulu se-RT. Benar begitu. Hadirin jamaah rahimakumullah, subhanallah, ini Ramadan luar biasa nikmat. Giliran mau Isya hujan gede, 10 menit terang. Oh, nikmat banget Pak, adem. Ini bagi kita mah enak Pak, yang demen ibadah nih enak banget di Ramadan tahun ini hadirin. Saya sih pengennya kalau boleh mau Ramadan lamain, nggak apa-apa sih. Iya, emang hadisnya begitu Pak. Hadisnya begitu tuh. Kalau seandainya tahu keutamaan Ramadan, ya maka dalam 1 tahun itu ingin rasanya Allah jadikan semuanya Ramadan. Apalagi Pak Ustaz Ramadan. Bapak jangan ngebayangin yang lain ya. Ramadan alhamdulillah hadirin panennya Ustaz Pak. Tapi saya udah pasang niat Pak, di rumah udah niat saya Pak. Kesini nyari amplop gimana? Amal kok amplop. Amal. Nyari amal soleh hadirin. Sayang kalau nyari amplop doang Pak, dunia mah ditinggal. Ini kita mati hadirin mohon maaf, nggak ada yang dibawa Pak. Kafabil mauti wa idza, cukup kematian itu nasihat buat kita. Memang kadang-kala kita nggak paham. Semua bakal mati Pak. Halo? Nah Bapak kenapa melototin saya Pak? Bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti. Dha'iqah itu maknanya merasakan, semua ngerasain. Termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saking sayangnya sama kita, beliau boleh ngomong sama Allah, minta ya Allah boleh enggak nih semua umatku aku tanggung saja sama diriku. Sakaratul mautnya rasanya ini cukup hanya aku aja yang merasakan. Umatku jangan ada yang merasakan sakaratul maut. Itu bentuk cintanya Nabi Muhammad kepada kita hadirin. Nabi itu sayangnya kepada kita, Masya Allah siang malam nangis Pak, ngedoain kita biar jangan ada satupun umatnya mampir dalam nerakanya Allah. Salim ummati Allah, selamatkan umatku ya Allah. Makanya ketika sahabat nanya ke Rasulullah, ya Rasul, apakah kami ini termasuk orang yang kau cintai ya Rasul? Betul, aku cinta kepada kalian wahai para sahabat. Akan tetapi ada yang aku lebih cintai daripada kalian. Siapa? Umatku yang dia tidak pernah tahu aku, tapi dia iman kepadaku. Tuba liman yaroni wa amana bi, tsumma tuba liman lam yaroni wa amana bi. Beruntung bagi orang yang dia hidup di zaman Rasulullah SAW, para sahabat, yang dia menyaksikan Nabi Muhammad SAW beribadah dengan Nabi kita Muhammad SAW. Beruntung mereka. Tsumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Akan tetapi ada orang yang lebih beruntung dari kalian. Siapa mereka? Orang yang tidak pernah jumpa denganku, tapi dia beriman kepadaku atas kerasulannya. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang dirindukan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saya ceramah enggak lama hadirin. Ya, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele ya. Ceramah lebih cepat. Bagus, gak usah bertele-tele.
karena ke Jakarta beli burung pelatuk, kalau lama-lama takut jamar ngantuk. Iya. Sayang, makanya jangan ada yang ngantuk nih saya ceramah hadirin. Ya, insya Allah nggak lama saya ceramah, paling jam 7 lah, jam 7 selesai. Allahu Akbar. Ya rahimakumullah. Pada mukadimah saya sampaikan tadi bahwa ada tanda orang yang termasuk muhsinin. Ya. Orang yang akan mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Akan disediakan surga seluas langit dan bumi. Dalam tafsir Jalalain rahimakumullah, Allah siapkan surga seluas langit 7 lapis langit, seluas bumi 7 lapis bumi. Bayangin buat kita nih satu orang ahli jannah, 7 lapis langit 7 lapis bumi. Bahkan terasnya orang ahli surga jamaah rahimakumullah, kalau seandainya ya diputer ini sama kuda tercepat di bumi ini 1 bulan tidak akan sampai itu muterin daripada terasnya ahli surga untuk 1 orang, Pak. Makanya Masya Allah kita nih ibadah nih memang ngarepin surga hadirin. Makanya di dalam bulan suci Ramadan ini Nabi mengajarkan doalah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku minta kepadamu supaya memperoleh surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkan ya Allah daripada siksa api neraka. Hadirin, yang namanya neraka itu Masya Allah panasnya luar biasa. Suatu ketika Nabi Adam alaihissalam hadirin, ketika turun dari surganya Allah Subhanahu wa taala, ada di bumi, Nabi Adam alaihissalam pengen masak. Yang namanya pengen masak kan butuh api. Maka Nabi Adam alaihissalam minta kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya Jibril, aku minta api sedikit aja buat masak. Seberapa? 1 biji kurma aja. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya Jibril, sampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam, kalau seandainya api nerakanya Allah sebesar biji daripada kurma diturunkan ke muka bumi ini, maka bumi semua akan hangus dengan besar ya, dengan panasnya api nerakanya Allah sebesar biji kurma tadi. Maka kata Nabi Adam, ya udah setengah aja wahai Nabi, ya wahai malaikat Jibril. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengizinkan permohonan Nabi Adam alaihissalam. Malaikat Jibril membawa setengah daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, setengah daripada biji kurma, lalu diletakkan di atas gunung. Maka hadirin jamaah rahimahullah, gunung itu meleleh hadirin dengan panasnya ya sebesar setengah biji kurma tadi. Api nerakanya Allah Subhanahu wa taala ketika diletakkan di atas gunung, gunung meleleh hadirin. Dan api tadi kembali ke asalnya, dan yang di dunia ini yang kita pakai adalah asapnya, bukan apinya, hanya asap hadirin. Yang kita pakai ini yang luar biasa itu kita rasakan, mohon maaf, jangankan kena api hadirin, kena puntung rokok aja Masya Allah panasnya luar biasa hadirin. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW beliau Mi'raj, maka Nabi melihat diizinkan oleh Allah survei ke nerakanya Allah, begitupun survei ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat dalam nerakanya Allah, Nabi nangis hadirin. Karena begitu banyak tamsil di situ Allah perlihatkan. Ada orang yang dia mengambil batu dihantamkan ke mukanya sendiri, berlumuran darah. Lalu Nabi nanya kepada malaikat Jibril, siapa dia ya Jibril? Itulah gambaran umatmu yang tarikus sholat, orang Islam yang dia berani meninggalkan sholat. Nanti di akhirat dia akan mengambil batu sendiri dihantamkan ke mukanya karena dia tidak pernah sujud kepalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Lalu neraka tadi ngomong kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, ya Rasulullah, apakah kau ingin tahu siapakah mereka yang dibebaskan olehku, kata neraka. Maka bacalah Allahumma inni as'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika minan nar.
Ketika umatmu ingin dibebaskan dariku, berdoalah, wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, bebaskan aku dari neraka. Makanya jamaah rahimakumullah, ini zikir dibaca di sunnah di setiap ba'da salat. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah, bebaskan aku dari neraka ya Allah. Maka kata neraka yang berucap kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, orang yang berdoa kalimat ini tidak akan disentuh olehku, kata neraka. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalannya waktu begitu cepat Pak. Ramadan Masya Allah udah 9 hari. Yang tahu amal kita adalah diri kita. Makanya kesempatan yang baik ini jangan sia-siakan hadirin. Jangan pernah Ramadan dengan bulan-bulan yang lain seakan sama, tidak ada beda. Harus kita bedain hadirin. Di bulan Ramadan ini naumu shaimin ibadah. Tidurnya orang puasa aja dinilai ibadah Pak. Apalagi zikirnya, tidurnya aja dinilai ibadah. Cuma jangan karena tidurnya orang puasa ibadah Pak. Habis subuh tidur, bangun duhur, habis sholat duhur tidur, bangun asar, habis asar tidur, bangun-bangun azan maghrib. Iya kata dia, ya Allah hari ini gak terasa banget puasa. Ya gak terasa, orang tidur mulu. Tidurnya aja dinilai ibadah. Naumu shaimin ibadah. Masya Allah, luar biasa. Wasumtu tasbihatun, diamnya itu dinilai tasbih. Daripada kita gibah, daripada kita ngomongin orang, lebih baik kita diam di rumah, syukur-syukur zikir Pak. Ini saya kasih amalan hadirin, biar Bapak Ibu mohon maaf selalu dapat jaminan dari Allah. Amin ya rabbal. Tidak akan fakir, tidak akan miskin Pak. Demi Allah, ini hadis hadirin. Kalau kita amalkan, ini ulama menganjurkan kepada kita, tidak akan hidupnya disuliti menerima Allah dan selalu dapat kemudahan dari Allah. Amin ya rabbal. Dan ini harapan kita hadirin. Bapak biasain kalau masuk rumah, assalamualaikum. Ada orang nggak ada orang, beri salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dijawab aja sama kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, Durratun Nasihin. Assalamualaikum, ada orang dijawab waalaikumsalam. Nggak ada orang jawab sendiri waalaikumsalam. Ya, atau boleh dalam suatu riwayat itu baca assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Lalu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lalu baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Lalu ditambah lagi kata ulama, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Ini tidak akan mengalami kesulitan hidupnya dan dijauhkan daripada bermacam-macam kesulitan hidup. Dimudahkan urusannya Allah. Ini saya sudah praktekin hadirin, alhamdulillah ya Allah. Tahaddus bi nikmat pada KM barokah, saya udah ngamalin ini, Masya Allah. Ya, itu yang namanya rezeki terus ngalir Pak pada KM kayak air. Bener Pak. Ini saya Masya Allah dari mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan nyambung hadirin, kegiatan padat banget. Ini hari ini mohon maaf tahaddus bi nikmat karena saya kenal Pak DKM sama Ustaz Musa Said. Ini sebenarnya hari ini di Masjid Atin di BTR 7 hadirin. Cuman saya cancel di sana buat anak saya karena lihat Pak Ustaz. Ya benar luar biasa. Karena saya kangen juga sama jamaah jihad, kangen banget. Ya kurang lebih dari 5 tahun nggak ketemu ya. Apa 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu Isra Mi'raj saya datang ke sini. Masya Allah, ternyata bapak-bapak jihad ini pada awet muda semua Pak ya. Dari dulu kan segini Pak ini. Alhamdulillah. Survei membuktikan Pak, orang kalau pengen awet muda satu, hatinya terus connect ke Allah. Adem Pak, orang hatinya ingat Allah adem. Apalagi megang duit 10 juta. Adem banget. Alhamdulillah. Enggak megang duit pun enggak masalah. Uang duit itu nikmat yang paling kecil Pak. Dunia ini nikmat yang paling kecil. Nikmat yang di atas daripada duit, di atas daripada nikmat materi, nikmat sehat. Buat apa kita duit banyak tapi sakit hadirin? Bolak-balik ke rumah sakit dulu. Setiap check up 1 juta, 2 juta. Masya Allah. Ibu bapak milih punya duit sehat, punya duit sakit, enggak punya duit sehat. Milih mana? Pilihannya tadi. Jangan milih yang ketiga. Iya. Punya duit
Entar dulu punya duit sakit, ya kan? Enggak punya duit sehat. Milih punya duit minta sama Allah. Ada amalan yang setiap habis sholat Isya itu namanya sholawat syajaratun nuqud, sholawat pohon duit, Pak. Itu baca itu. Ini sholawatnya sebenarnya sholawat yang ketika Rasulullah nanya, ya Rasul, ketika sahabat nanya, ya Rasulullah, sholawat apa yang paling bagus dari banyak sholawat? Maka Nabi sampaikan sholawat yang kau baca dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu adalah sholawat yang paling bagus dari banyak sholawat. Maka ini dikata ulama adalah sholawat syajaratun nuqud, dibaca habis sholat Isya 400 kali. Ini yang punya banyak utang nih, sok baca syajaratun nuqud. Insya Allah, Pak. Pokoknya material, insya Allah aman, pokoknya begitu. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan suci Ramadan Allah hadirkan tadi bagaimana supaya dapat banyak keistimewaan. Nomor shaimin ibadah, wa sumtu tasbihatun, wa dzanbun maghfuratun. Dosa diampuni sama Allah 24 jam. Hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa iman dan ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Ini masih ada lanjutannya, ini diatofkan ini. Wa man qama ramadhana, barang siapa yang melakukan tarawih di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, tarawihnya iman karena Allah, ikhlas mengharapkan ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, habis tarawih Allah ampuni dosa yang telah lalu. Siangnya diampuni, malamnya diampuni. Amin ya rabbal. Makanya kata Rasulullah, kalau kita tarawihnya istiqomah, puasanya istiqomah, maka keluar daripada selesai Ramadan waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir. Bersih kita. Makanya rahimahullah, manfaatkan sebaik mungkin di bulan suci Ramadan ini. Terus istiqomahkan amal-amal yang soleh, terutama kita banyak-banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dosa kita pasti diampuni sama Allah, dengan syaratnya kita senantiasa menyesal atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan di masa-masa yang lalu. Iya teh tos wayahna deket ke Allah, fafiru ilallah, deketin Allah. Apalagi udah usia 40 tahun, udah waktunya kita berbagi untuk mengutamakan prioritas akhirat daripada dunia. Karena sebagian udah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, kebutuhan dunia udah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, udah waktunya 40 tahun, udah waktunya banyak ke masjid. Apalagi sudah dikasih tadi fasilitas oleh Allah. Setiap kita minta dikasih sama Allah, dikasih yang namanya tempat tinggal, dikasih pasangan hidup, dikasih anak keturunan, dikasih pekerjaan. Apalagi nikmat yang didustakan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dari nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan kepada Allah? Alhamdulillah ya Allah. Dikasih tempat tinggal walaupun sederhana, dikasih pasangan hidup walaupun masya Allah sederhana, yang penting soleha. Bapak, ibu, bu, ada ibu? Ibu yang penting suami soleh, bu. Biar gaji suami bapak 25 juta, yang penting halal ya bu. Halo, amin ya rabbal. Udah dikasih berapa aja sama suaminya sehari, seandainya 1 juta diterima ya bu? Iya dong. Boro-boro Ustaz 1 juta. Iya, ya udah semampunya, jangan pernah nuntut sama suami. Yang penting ngedoain aja bu, suaminya biar banyak rezekinya. Kalau suami banyak rezeki mah nggak mungkin kemana-mana, pasti ibu dikasihnya banyak. Makanya jangan putus doa. Ibu kalau dikasih rezeki nih sama suami, dikasih uang belanja, ada doanya tuh bu. Ibu nih dikasih uang belanja nih, sehari nih seandainya ya 50.000. Ibu doakan, Allahumma kafin abdahu, ya Allah semoga suamiku rezekinya dicukupkan sama Allah. Ibu jujur, ibu ngedoa begitu enggak? Aku sepi. Paling tidak ucapkan alhamdulillah, jazakallahu bil khair, ajrakallahu fima atita, barakallahu fima baqaita. Minimal alhamdulillah, yang dipuji Allah segala puji milik Allah. Alhamdulillah. Ya rahimakumullah. Maka insya Allah kalau kita paham tujuan hidup ini, gak bakal kita menjadi orang yang rugi.
Makanya tadi bagaimana kita senantiasa sudah waktunya berbagi. 40 tahun adalah usia kematangan kita. Sudah mestinya kita berbagi untuk banyak memprioritaskan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih berarti daripada saat ini. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu jauh ya yang abadi selamanya ketimbang dunia yang fana ini. Maka orang yang cerdas, kata Imam Ghazali, adalah aksiru dzikrul maut, memperbanyak tentang kematian. Orang kalau sudah ingat mati, insya Allah akan mudah melakukan amal-amal yang saleh. Kalau kita ingat mati, jamaah rahimakumullah, yang tadinya kita berat mau berangkat ke masjid, insya Allah akan terus tergerak hatinya, ingat bahwa kita akan menghadap Allah. Mau kapan lagi kalau enggak sekarang saya bertobat? Mau kapan lagi kalau enggak sekarang melakukan amal soleh? Ya Allah, sudah waktunya saya berangkat ke masjid ya Allah, untuk cari bekal menghadapmu nanti ya Allah. Karena banyak orang yang di alam kubur itu nangis, hadirin. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas salihin. Pak dijawab Pak, normalnya pakai tidur. Allahu Akbar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, bisa enggak Kau hidupkan aku sesaat aja ya Allah, 1 jam aja ya Allah. Aku mau datang ke Masjid Al-Jihad. Harta saya banyak ya Allah, pengen saya infakkan ke Masjid Al-Jihad ya Allah. Saya nitip buat pembangunan masjid ya Allah, buat madrasah ya Allah, buat anak-anak yatim ya Allah. Fasaddaqa wa aku minas salihin. Saya pengen kumpul dengan orang-orang yang baik ya Allah. Nyesel Pak orang yang di alam barzakh. Makanya sebelum datang penyesalan, saat inilah mari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang terakhir, bagaimana di bulan suci Ramadan ini mari kita sama-sama niatkan minta kepada Allah di tahun ini bagaimana kita dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal. Imam Junaidi al-Baghdadi beliau menyampaikan, siapa orang yang dapat Lailatul Qadar? Orang-orang yang senantiasa bersungguh-sungguh mengisi di bulan Ramadan. Yang pertama, hadirin jamaah rahimakumullah, di bulan suci Ramadan niatkan. Nabi Muhammad beliau setiap Ramadan beliau selalu menghatamkan Al-Quran. Bahkan menjelang wafat beliau 2 kali hatam Quran. Maka kita pun niat, hadirin, ya Allah, saya niat tahun ini minimal 1 kali hatam Quran. Amin ya rabbal alamin. Begitu. Ya minimal ya tadarus Quran lah bareng-bareng, biar nanti hatam bareng-bareng kan ya. Minimal berarti udah pada hatam kan begitu. Syukur-syukur punya target sendiri. Al-Quran. Yang kedua, di bulan Ramadan kalau kita banyak rezeki, mohon maaf, jangan pernah kita simpen di rumah. Yuk niatin setiap kotak lewat, hadirin, kita masukin sedekah. Gak usah banyak-banyak, yang penting ikhlas sedekah itu. 200.000 ikhlas itu lebih baik daripada 2.000, hadirin, gak ikhlas. Benar gak? Iya, begitu Pak. Ya udah, bismillah, masukin. Terus ibu mohon maaf bu, ibu kalau suaminya mau sedekah 20.000 biarin. Iya, begitu, jangan kegedean 2.000 aja. Jangan. Iya, mesti didukung. Bapak juga sama ya. Nitip sama ibunya kalau ke Majelis Taklim, nitip di ke Majelis Taklim 20.000. Yakin Pak kalau rajin sedekah, Allahu Akbar, rezekinya dimurahin sama Allah. Ada orang dipanjangin umurnya karena sedekah, hadirin. Di zaman Nabi Musa ada orang mau meninggal dunia 3 hari di zaman Nabi Musa. Ini tamunya Nabi Musa nih ceritanya datang ya. Nabi Musa dikasih tahu nih malaikat Israel. Kata Israel, Musa kasih tahu tamumu 3 hari bakal meninggal dunia. Untung kita alhamdulillah nggak ada ulama, mohon maaf gitu ya. Kalau tosalnya punya khasyaf, punya kelebihan bisa melihat seseorang yang akan terjadi sesuatu, tapi bisa merahasiakan karena mengamalkan daripada para nabi dan rasulnya Allah. Dan nabi rasulnya Allah tuh banyak yang dikasih tahu oleh malaikat Israel bahwa ada kaumnya kadang-kala mau meninggal dunia. Termasuk kaumnya Nabi Musa SAW. Kata Israel, ini tamunya Nabi Musa datang, duduk jamaah rahimahullah di tempat duduk, ada kucing Pak ngeliatin tamu tadi. Ternyata kucing tadi adalah malaikat Israel alaihissalam. Ini kata tamu tadi, ini kucing orangnya beda banget ini. Kok
kok kucing yang ada di rumah nggak sesangar ini? Ini kucing liatin sayang dulu, melototin dulu. Ternyata Israil hadir. Nah, hati-hati Bapak, hati-hati. Kalau di rumah lihat ada kucing mantang, hati-hati. Iya, kucing mantengin Pak. Maka jemaah rahimakumullah nanya nih tamunya, wahai Nabi Allah Musa, ini kalau kucing ini sebenarnya isyarat apa sih kok mantengin saya mulu? Kalau mau tahu, dia adalah Israil alaihissalam yang ngasih tahu umurmu 3 hari lagi. Maka jemaah rahimakumullah, ini kaumnya Nabi Musa, dia pulang mikir 3 hari bakal menghadap Allah. Hadirin, dia manfaatin tuh, punya rezeki dia infak, sedekah, terus silaturahim, minta maaf, memberi maaf ke orang yang pernah mungkin berselisih, karena dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi hadirin? Keempat harinya subhanallah, dia dipanjangkan umurnya Allah Subhanahu wa taala. Sampai seminggu Nabi Musa alaihissalam lihatin aja Pak. Lah kok enggak mati-mati aja? Iya serius nih. Dalam hikayat seperti itu, enggak mati-mati, bisik-bisik. Mohon maaf, situ belum mati. Saya juga bingung. Apa yang kau amalkan? Aku banyak bersedekah yang ada di YouTube Musa. Aku banyak silaturahim. Itulah yang dikatakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini hadis yang rahimakumullah tentunya ada pada zaman Nabi dan Rasulnya Allah zaman dahulu. Apa manfaatnya? Silaturahim tazidu fil umri. Orang silaturahim bakal pada panjang umur. Amin ya rabbal. Termasuk bapak datang, ibu datang ke masjid, ini silaturahim bakal dipanjangin umurnya sama Allah. Amin. Wa tazidu fi rizqi, rezekinya dimudahin sama Allah. Amin ya rabbal. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang hadir dikasih rezeki yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah, disehatkan badannya, berkah umurnya, keluarganya dijaga sama Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ada kan? Alhamdulillah.